Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Penguji Ujian Kinerja PPG Daljab 2023. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ladisa dengan NIM 21123345. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 pada LPTK UIN Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil video pembelajaran uji kinerja atau UKIN, dan selamat menyaksikan kepada Bapak Ibu, dan mohon kritikannya, masukan untuk ke depan agar pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak ibu, selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi Bu. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Sholat subuhnya tidak lupa kan? Tidak Bu. Oke, baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ibu mau anak ibu siap berdiri anak ibu. Jika ada sampah di bawah mejanya, coba ditanam. Biar ya sampahnya. Tidak ada Bu. Oke, baik. Silakan duduk dengan rapi. Oke, baik anak ibu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta ketua kelas untuk memimpin doa. Torik, silakan maju ke depan nak, pimpin doa. Line up. Posisi line up. Is up. Line up. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita juga membaca surat atau hafalan kita ya. Hari ini suratnya Ad-Duha lagi ya. Mari kita merajaah terlebih dahulu bersama-sama surat Ad-Duha. Kita mulai dulu dengan ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air kita, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ya, silakan anak ibu berdiri, nanti akan dipanggil oleh ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak ibu semuanya, kita sudah berdoa, kemudian sudah mengerjakan surat, kemudian sudah juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air kita, yaitu
Indonesia. Alfarabi Indra, Hadir, Bu. Alfiano Koto, Hadir, Bu. Atiful Kiram, Hadir, Bu. Aurel, ada Aurel dan Paulina, Putri Andresia Rahman, Razak Hamdi. Razak izin ya. Baik anak ibu semuanya, kita sudah absen. Mudah-mudahan teman kita yang berhalangan hadir hari ini, yang sakit semoga segera disembuhkan dan bisa kembali belajar bersama-sama dengan kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik anak ibu semuanya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, anak ibu masih ingatkah pembelajaran kita minggu yang lalu tentang apa? Tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Siapa yang tahu apa saja kira-kira penyebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Apa yang pertama? Karena desakan sudah dari masyarakat Madinah meminta untuk datang ke Madinah. Kemudian apa lagi? Karena sudah makin menjadi-jadinya kaum kafir. Ya, sudah tidak aman bagi Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah sehingga mengharuskan hijrahnya ke kota Madinah. Oke, baik. Pada hari ini kita sudah masuk pada materi yang baru, yaitu tentang membaca surat At-Tin. Oke, baik anak ibu, hari ini kan kita belajarnya materi PAI di bab 6 ya. Di bab 6 yaitu tentang mengkaji surat. Nah, ini kita mau mengkaji surat At-Tin. Sebelum ibu masuk kepada pembelajaran hari ini, ibu menyampaikan dulu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak ibu kuasai pada hari ini. Kira-kira apa saja tujuan pembelajaran? Kita lihat ya. Ada beberapa tujuannya yang harus anak ibu capai ketika kita belajar Al-Quran surat At-Tin. Coba tengok. Yang pertama, ketika sudah selesai belajar surat At-Tin ini, atau kita akan belajar ini akan kita capai salah satu. Yang pertama yaitu kita mampu membaca dengan tartil. Anak ibu tahu apa itu membaca dengan tartil? Membaca dengan dengan irama, kemudian tajwidnya juga oke. Yang kedua, kita akan mempraktikkan pembacaan nun sukun atau tanwin. Jadi di dalam surat At-Tin ini kita akan mempelajari nanti adanya hukum nun sukun atau tanwin. Kemudian yang ketiga, kita nanti diharapkan bisa menulis surat At-Tin dengan benar. Kenapa ada tujuan yang ketiga ini, Wica? Karena kebanyakan di antara anak ibu masih ada yang keliru ketika menuliskan surat ini. Ya, ketika huruf kafnya setara dengan lam, padahal satu di atas, lamnya sedikit ke bawah seperti itu ya ketika pembacaan. Qul huwallah aja contohnya. Nah, itu masih banyak anak ibu yang keliru. Ada 3 capaian yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Setelah belajar surat At-Tin ini, diharapkan anak ibu sudah mampu nih melakukan yang ketiga. Sebelum anak ibu sudah mampu melakukan yang ketiga. Nah, oke, surat At-Tin itu anak ibu masih adakah yang belum hafal? Ada yang belum hafal? Udah ada, berarti udah diulang di rumah ya? Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini pembelajaran kita itu tidak terlepas dari ada manfaat yang akan kita peroleh. Kira-kira anak ibu tahu nggak sih apa manfaat kita belajar surat At-Tin? Siapa yang bisa? Kira-kira apa sih gunanya kita belajar surat At-Tin itu, manfaatnya untuk diri kita apa gitu? Pertama apa? Kita bisa membacanya sesuai kaidah tajwid. Ya, bisa kita membaca sesuai kaidah tajwid. Ya, biasanya kita bacanya Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah belajar ini mengharapkan kita membacanya sudah dengan tartil, kemudian tajwidnya juga bagus, ya. Nah, baik anak ibu, nanti pembelajaran Al-Quran surat At-Tin ini ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lalui.
Pertama, Ibu akan menjelaskan sedikit, mengulas sedikit, kemudian ada video yang akan kita tonton bagaimana membaca surat At-Tin itu sesuai dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, semuanya nanti akan ditayangkan di sini. Nah, setelah itu gimana Bu? Setelah itu kita ulang bersama-sama. Kemudian Ibu panggil anak Ibu satu-satu di depan. Baca surat At-Tin itu mau dengarkan kira-kira dari video tadi. Dan setelah kita ulang bersama-sama, apakah anak Ibu bisa dengan fasih? Dia akan dipanggil satu-satu di depan ya. Kemudian setelah itu kita akan bikin kerja kelompok. Jadi anak Ibu akan dibagi dalam beberapa kelompok ya. Ada kelompoknya nanti sudah Ibu bagi kelompoknya. Silakan anak Ibu duduk sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi. Nanti kita akan menyusun potongan surat At-Tin itu dari beberapa kelompok, kemudian dipresentasikan oleh salah satu dari anggota kelompok. Silakan, boleh ketua boleh maju atau ketua menunjuk temanya untuk maju boleh juga. Coba tepuk semangat dulu pagi ini. Tepuk semangat. Oke, coba sekali lagi. Masih kurang semangat nampaknya. Tepuk semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, hebat. Anak Ibu nampak gambar yang di depan? Ya. Ini gambar lagi ngapain kira-kira ya? Mengaji. Ini mengajinya sendiri, ini mengajinya bersama. Apa perbedaan keduanya? Kalau bersama mengajinya apa namanya? Apa sih? Murajaah. Oke, apa lagi? Mengaji berjamaah. Berjamaah. Oke. Kalau biasa dalam puasa habis sholat tarawih di beberapa masjid atau rumah melakukan mengaji bersama-sama. Itu apa namanya? Tadarus. Iya, tadarus Al-Quran. Nah, sekarang sebelum masuk materi intinya, Ibu mau tanya dulu, apakah anak Ibu ada mengaji tadi di rumah? Ada. Bukan tadi ya, maksud Ibu tadi malam habis maghrib ada mengaji? Ada mengulang hafalannya? Ada. Mengajinya itu melanjutkan hafalan sajakah atau memang membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran. Oh, ada kedua-duanya. Oke, bentar sekali ya. Nah, ya. Jadi salah satu tujuan belajar surat At-Tin ini anak Ibu supaya dalam membaca Al-Quran nanti lebih lancar lagi. Ketika kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah tajwid, maka membaca Al-Quran itu seperti air mengalir. Kita tenang dan bacaannya juga menjadi bagus ya. Sebelum membaca Al-Quran itu ternyata ada beberapa adab yang harus kita penuhi atau kita patuhi ketika membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu bukan sembarang-sembarang saja ya. Ada anak Ibu yang dalam melakukan ketika membaca Al-Quran itu asalkan Al-Qurannya dibuka mini-mini, ada yang cepat-cepat seperti itu ya. Ternyata ada beberapa adab yang harus kita ketahui terlebih dahulu ketika akan membaca Al-Quran. Kenapa seperti itu? Kita kan tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Nah, yang suci itu tahu nih bukan? Bersih. Berarti kita juga ketika membacanya, ketika menghadapnya itu harus dalam keadaan suci dan juga bersih. Ini ada 4 adab yang harus anak Ibu penuhi. Sebenarnya ada banyak, tapi perlu anak Ibu ketahui 4 ini dulu harus dipenuhi. Yang pertama apa? Bersuci. Ibu yakin anak Ibu sudah bersuci dari rumah tadi, sudah melakukan sholat duha tadi kan, dan Ibu di sekolah dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua diawali dengan ta'awuz. Ta'awuz tahu? Apa ta'awuz? Baca. A'udzubillahi minasyaitonir. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Artinya apa? Sebelum kita memulai membaca Al-Quran itu, kita harus membaca ta'awuz dulu.
mudah terhindar dari godaan setan. Nanti kalau udah baca naus, di tengah-tengah perjalanan membaca Al-Quran kita sudah sering menguap seperti itu, ya kan? Sedangkan ketika menguap saja kita langsung dianjurkan dengan mengucapkan naus supaya terhindar dari ya. Kemudian yang ketiga, ini harus poinnya anak ibu ingat, membaca dengan tenang dan perlahan. Kebanyakan ibu perhatikan anak ibu masih membacanya itu secara apa? Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia selalu cepat-cepat seperti itu. Tidak seperti itu ya. Membacanya itu dengan tenang dan juga perlahan supaya jelas baca. Kemudian yang keempat ini tidak kalah penting ya. Anak ibu udah ada di sini yang baca Al-Quran itu, tapi pakai artinya. Migi ada kayak gitu di rumah. Baca Al-Quran tapi pakai artinya. Belum ya, belum mulai. Nah, mudah-mudahan anak ibu mau memulainya nanti ya. Ternyata membaca Al-Quran itu tidak kalah pentingnya, harus dengan artinya. Kenapa seperti itu? Biar kita tahu maknanya. Karena banyak kan ayat bacaan sholat saja anak ibu masih ada yang tidak tahu dia artinya. Kenapa dia sholat padahal makna dalam doa iftikar itu aja adalah sholati wa nusuki. Banyak makna di dalamnya. Jadi ini dianjurkan ketika membaca. Jadi perlu anak ibu ketahui bahwa adab ini harus kita penuhi ya. Surat Atin. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji surat Atin itu kita harus tahu terlebih dahulu surat Atin itu posisinya di mana? Pada ayat yang pada surat yang ke-90 dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada berapa surat? 114. Kalau ayatnya 6.666 ayat. Kalau juznya ada berapa, Fatir? 30. Fatir udah berapa juz? Belum lagi. Semoga cepat muncul ya. Ayatnya terdiri dari 8 ayat. Kemudian turunnya itu di kota Mekah. Kalau di kota Mekah, maka namanya atau tergolong ke dalam surat Madinah. Kalau turunnya di kota Madinah, iya, maka dia tergolong ke dalam surat Madinah. Mari kita tengok bacaannya yang sesuai dengan coba anak ibu tengok, ada surat itu di sini, ada tanda-tandanya. Di sini juga udah ibu kasih tanda, ada hijau, ada biru, ada kuning. Mari kita baca bersama-sama sesuai dengan video yang sudah ibu terangkan tadi atau ibu tayangkan tadi. Bisa? Bisa bacanya bersama-sama? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba Torik, coba berdiri Torik. Coba baca surat ini Torik. Ayat 1 saja. Wat-tini waz-zaitun. Maira ayat 2. Wa turi sinin. Ayat 3 Aurel. Wa hadzal baladil amin.
Nadhira lambat. Oke. Kita ulang sama-sama ya, sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Alaihissallahu bihamdil hakimin. Sebagai yang ibu bilang di awal tadi, ini sebelahnya ada petunjuk. Maksudnya petunjuknya gimana? Ada yang hijau. Nampak anak ibu hijau? 1, 2, 3, 4. Wallah. Itu gimana membacanya di sini keterangannya? Laqad khalaq. Kemudian ada yang tanda biru. Tanda biru itu apa? Sama dan ilta. Ya. Kemudian ada tanda kuning. Dijelaskan. Ya. Karena ibu perhatikan. Ya. Ini dia tadi. Ibu yakin ini udah belajar nih di kelas-kelas sebelumnya. Kelas 2 ya, udah belajar tajwid, udah belajar tajwid. Coba tengok nih. Nah, ternyata yang berwarna kuning itu disebut juga dengan izhar. Ya, izhar itu artinya jelas. Ya. Ada berapa huruf izhar ini? 6. Ada 6. Jadi membacanya dijelaskan. Apa saja hurufnya? Ya. Ya. Betul. Oke. Ini contohnya dalam surat Tin. Ajrun ghairu mamnun. Kemudian ada tanda biru, ternyata membacanya samar dan mendengung. Disebut dengan ikhfa. Jadi samar atau mendengung itu adalah arti kata dari ikhfa. Nah, dalam ini ikhfa itu ada 15 huruf yang harus Anda ikuti. Maksudnya hurufnya sudah nampak di depannya. Nah, dan dalam surat Atin tadi ada contohnya pada kata insana. Mana dia? Nanti bertemu huruf sin. Nah, yang ketiga nih, apa maksudnya? Suara menjadi hilang dan masuk ke dalam sesudahnya atau idgham. Idgham ini ada 2. Satu, idgham satu lagi idgham bila guna. Idgham bila guna baca tanpa mendengung. Contohnya mana? Ghafurur rahima. Kalau idgham bi guna, nah bertemu dengan 4 huruf, maka membacanya ini dengan apa bunyinya? Surubau wa qabala. Apakah ini terdapat tadi dalam surah Latin? Tidak, ini hanyalah sebagai contoh saja. Kemudian ini lagi mengubah suara huruf atau suara N menjadi M atau yang disebut dengan iqlab. Pada apa dia masuknya? Ini contohnya tanwin atau nun sukun. Hurufnya cuma 1. Apa hurufnya yang 1 itu? Ba. Oke. Wallahu basirum bima sampai di sini paham? Paham? Ya. Ada yang mau bertanya Rugi? Rugi ada yang mau bertanya? Oke. Alvin paham sampai di sini Alvin? Paham? Oke. Semua fokus. Mendengar. Fokus. Ya, ini adalah arti katanya. Siapa anak ibu di sini yang sudah menghafal terjemahannya? Apakah sudah ada yang hafal? Udah? Udah, Putri udah. Oke, ini adalah arti perkatanya, bukan mufradat ya. Kalau mufradat itu adalah kata-kata tersulit yang ada di dalam. Nah, ini hanya arti perkataannya saja ya. Oke, coba tengok. Semuanya sudah mencakup dalam surat Atin itu semua. Apa sama anak ibu? Dia ada 2 di sini. 1 arti perkata,
satu lagi terjemahan. Kalau arti perkata artinya adalah diartikan per kata. Kalau dia terjemahan berarti artinya ke seluruh. Coba baca yang ini Alvin sampai sini. Innal ladzina. Oke. Apa artinya? Kecuali orang-orang yang Ya. Kemudian amanu artinya. Oke. Kemudian artinya dan mengerjakan oke. Artinya kebajikan. Oke. Nah, itu dia tadi yang arti perkata. Kalau yang ini adalah terjemahannya, artinya arti keseluruhannya. Nah, nampak sama anak ibu di depan? Oke. Sudah nampak? Bisa baca ya? Dan alhamdulillah udah juga yang ada mulai menghafalnya. Coba kita ulangi ini membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Oke, Humaira coba ke depan Humaira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Sudah nampak pembelajaran hari ini tentang surat At-Tin. Sampai di sini ada enggak yang mau anak ibu tanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembagian kelompok? Sudah? Sudah? Oke. Sebelum kita membagi pada kelompok, ibu mau mengulangnya lagi secara bersama-sama surat At-Tin ini sesuai dengan kaidahnya. Kalau tadi ada tanda birunya, sekarang tidak ada lagi tandanya. Kira-kira anak ibu masih ingat tak ya? Oke. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Baik anak ibu yang soleh lagi solehah, hari ini kita masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu membagi ke dalam beberapa kelompok. Silakan tanpa menunggu lama, anak ibu langsung duduk pada kelompoknya. Oke, silakan langsung berdiri. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4, kelompok 5. Silakan satu. Sudah ya? Alvin di situ saja ada apa? Oke, sudah? Oke. Bisa kita mulai? Dengan arahan ibu ya terlebih dahulu. Ini ada beberapa amplop di dalamnya. Ya. Tapi isinya sayangnya bukan uang. Isinya cuma ilmu pengetahuan yang akan ibu bawa nanti, mudah-mudahan sampai ke akhirat nanti ya. Apa sih isinya? Isinya lebih dari uang, ya. Akan mengandung pahala nanti. Nah, jadi bagi satu-satu per kelompok, silakan nanti disusun potongan ayat yang ada di dalamnya. Kelompok tercepat ada rewardnya nanti ya. Oke. Kelompok tercepat ada rewardnya nanti. Ya. Nih, aku bagikan ya, dia sama semuanya. Samuan.
Ya, Wi. Nomor berapa itu? 52. Keren sekali. Coba dilihat. Ih, mantap. Oke, sudah selesai ya dari kelompok 5. Silakan kelompok berikutnya. Bacakan surat Atin itu dengan jelas untuk teman-temannya. Apakah benar sudah tersusun dengan rapi? Aurel, silakan. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah bikinkan kelompoknya. Oke, dari yang dikerjakan tadi, apakah anak ibu ada yang mengalami kesulitan? Gimana kendalanya? Ada? Di mana? Ada yang hilang, Bu. Ada yang hilang tidak ketemu ya. Kalau yang hilang itu berarti kekeliruannya ada pada ibu berarti ya. Oke. Baik anak ibu semuanya, kita sudah mengerjakan tugas berkelompok. Kita habis ini akan ada tes akhirnya nanti ya. Namun sebelum ibu melakukan asesmen akhirnya nanti, ibu mau mengulas sedikit lagi tentang surat Atin ini. Masih ingat anak ibu surat Atin ini surat yang berapa tadi? 95. Oke, 95. Jumlah ayatnya ada berapa? 8 ayat. Posisinya 95 dalam Al-Quran. Kemudian turunnya di kota mana? Mekah. Di kota Mekah. Kemudian kalau dia di kota Mekah, namanya disebut dengan Makkiyah. ya. Nah, oke. Dalam surat Atin ini ada hukum nun sukun atau tanwin. Salah satunya tadi ada ikhfa pada lafal insana. Kemudian juga ada qal pada lafal apa tadi? Laqad khalaqnal insana. Ya, memantulkan kita bacanya. Kemudian ada pada lafal kemudian ada juga izhar pada lafal ayat keberapa? Wa ajrun khair. Sampai di sini paham? Sebelum itu kita melakukan asesmen akhir kalian ibu. Bikin nama anak ibu di dalam. Oke, waktu pengerjaannya tidak lama. Kasih waktu hanya 10 menit paling lama. 10 menit paling lama. Oke, cukup ya. Aku ambil lagi ya. Ya. Masih semangat? Masih. Sudah selesai ya. Kalau iya masih semangat, mana tepuk semangatnya dulu? Semangatnya karena udah mau istirahat kayaknya. Iya. Oke, baik. Oke, sebelum istirahat, sebelum diakhiri pembelajaran kali ini, kita simpulkan
simpulkan pembelajaran dulu bersama-sama ya Nugi. Kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita ya. Oke, tadi kita sudah belajar surat At-Tin ya. Sudah membacanya. Oke. Surat At-Tin itu surat yang ke 95 dalam Al-Quran. Turunnya di kota Mekah. Iya, dia juga merupakan tergolong ke dalam surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Oke. Ibu harapkan dari pembelajaran hari ini tuh anak ibu sudah bisa membaca surat At-Tin itu sesuai dengan kaidah tajwidnya. Bisa? Sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, coba kita mengulang surat At-Tinnya dulu sama-sama lagi dengan kaidah yang sesuai yang sudah kita pelajari hari ini. 1, 2, 3. Sebelum ibu tutup, apakah anak ibu berbahagia melakukan pembelajarannya hari ini? Bahagia saja. Ya, ada yang bisa dibawa pulang hari ini? Ada. Jangan lupa untuk dipraktekkan di dalam sholat ya. Ya. Kehidupan sehari-hari supaya dia lebih teringat ya. Oke. Untuk minggu depan silakan anak ibu lanjutkan materi kita tentang beriman kepada Rasul Allah. Silakan dihafal, dibaca materinya di rumah ya, dalam buku PAI-nya. Oke, baik anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun sikap. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.